Ibu buka pelajaran Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih semuanya, Mas. Ya, baik, terima kasih Sofi. Pada semangat semua nih ya pelajaran Ibu. Semangat Bu. Alhamdulillah. Semangat Bu. Ya, semangat meskipun kita mulai di pagi hari. Ibu juga semangat. Ya, baik. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan KM-nya dipimpin doanya. Sandi, silakan pimpin doa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Amin. Hai. Setelah berdoa seperti biasa di pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran sejarah Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mari kita mulai anak-anak. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat kompak dan masih tetap bersemangat. Ya, materi hari ini adalah mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Namun sebelum lebih lanjut, Ibu akan tampilkan slide dulu untuk kalian mengisi daftar hadir. Bu, jaringannya jelek, Bu. Oh iya. Hadir, Bu. Siti Nurbayani. Ya ada Bu. Baik, Sofi, Asma, Rusmawati. Hadir Bu, hadir. Ya, bagus, alhamdulillah lengkap ya sesuai dengan Google Form yang sudah kalian isi. Ya, selanjutnya ini ada kompetensi dasar materi hari ini, yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada rumpun Melanesoid, Proto-Melayu, dan Detro-Melayu. Yang selanjutnya untuk kompetensi keterampilannya adalah menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dalam bentuk tulisan. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Ibu kecepatan nggak nih menjelaskannya? Tidak Bu. Ya, baik, kita lanjut. Indikatornya adalah kalian, yang pertama materi ini, menjelaskan proses terjadinya Kepulauan Indonesia. Yang kedua, menganalisis pembabakan waktu terjadinya proses evolusi bumi secara geologis. Ada yang tahu apa sih itu geologis? Itu geologi, Susi tahu nggak? Geologis bebatuannya Bu, terkait dengan geologis itu batu. Ya, bagus. Geologis ini adalah berdasarkan lapisan kulit bumi, bisa jadi dilihat dari struktur bebatuan yang ada salah satu. Yang keempat, mengambil hikmah tentang letak dan kondisi geologis Kepulauan Indonesia. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menalar terbentuknya Kepulauan Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya melihat tulisan banyak ini. Kalian mudah-mudahan nggak pusing duluan belajar pelajaran Ibu. Baik, kita langsung masuk ke materi. Sebelum Ibu menjelaskan, ini Ibu akan menampilkan tayangan video YouTube mengenai teori Big Bang terkait terbentuknya proses Kepulauan Indonesia. Bentar ya, Ibu akan share YouTube-nya. Ya. Saya Bu. Ya, Yuliasman, silakan. Kalau dari hasil video yang saya lihat Bu, bahwa proses pembentukan bumi dari awal sampai saat ini yang kita nikmati itu sangat lama prosesnya, tidak instan, gitu Bu. Ya, bagus Yuliasman. Terima kasih atas jawabannya. Yang lain yang ingin menanggapan ya, silakan Firza. Ya Bu, saya sudah nonton videonya Bu. Jadi terjadi ledakan dahsyat itu Bu, ada dentuman besar. Jadi proses terbentuknya bumi itu terjadi akibat ledakan yang besar ya Bu. Ya, bagus. Ya, betul sekali Firza. Terima kasih. Sudah 2 siswa yang memberikan tanggapan.
Apakah ada yang memiliki pendapat lain dari yang sudah dikemukakan oleh Yuliasman dan Tirza? Yuliasman mengatakan bahwa proses evolusi bumi ini adalah proses yang sangat panjang. Dan menurut Tirza adalah terbentuknya bumi ini berdasarkan adanya ledakan yang sangat dahsyat. Ada yang mau menambahkan, Sandi? Ya, Bu. Iya. Jadi, Bu. Ya. Nah, kalau dilihat dari teori Big Bang itu, dari video yang sudah saya tampilkan itu, berarti sebuah ledakan besar itu berpengaruh besar. Sehingga terbentuknya bumi ini menjadi beberapa bagian. Dan bumi terbentuk pada awalnya itu adalah berdasarkan dentuman besar itu, sehingga bumi mengalami satu proses panjang yang lebih terlihat Yuliasman tadi ya. Nah, jadi dentuman besar ini mempengaruhi. Terima kasih. Ya, baik, bagus. Sandi menambahkan bahwa dari adanya ledakan dahsyat tersebut, maka terpecah menjadi beberapa bagian. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjut. Ya, betul, teori dentuman besar Big Bang ini adalah menyatakan bahwa pada mulanya alam semesta itu berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan suatu dentuman yang amat dahsyat. Materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan keberatan yang sangat tinggi. Jadi kalian bisa gambarkan sebagai sebuah bola, di mana bola ini di dalamnya terdapat gas-gas yang sudah saling berdesakan. Sehingga yang tersisa hanya energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet bumi, bulan, dan meteorit. Kalian tahu nggak sih teori dentuman besar ini dikemukakan oleh siapa sih? Siapa ahli yang mengemukakan mengenai teori dentuman besar atau Big Bang ini? Stephen Hawking. Ya, bagus. Tika ya. Bagus Tika. Ya, teori dentuman besar ini atau Big Bang dikemukakan oleh Stephen Hawking. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu adalah mengenai sejarah proses pembentukan kepulauan Indonesia. Ini berdasarkan proses geologis, ada proses endogen, proses eksogen, proses tektonik lempeng, dan proses tektonik kepulauan. Bisa bantu untuk mempresentasikan slide dari Ibu, salah satu siswa silahkan yang mau membacakan apa itu proses endogen, apa itu proses eksogen, tektonik lempeng, dan tektonik kepulauan. Silakan satu siswa yang belum berpendapat tadi. Boleh saya, Bu? Ya, boleh, silakan. Ya. Sejarah proses pembentukan kepulauan di Indonesia. Proses geologisnya ada empat ya. Proses endogen, yaitu proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik bumi. Gerakan endogen ini dapat diketahui dari adanya letusan gunung berapi dan gempa bumi. Lalu selanjutnya proses eksogen, proses pembentukan alam yang bersumber dari luar permukaan bumi. Daya atau tenaga eksogen ini meliputi iklim, hujan, angin, dan perubahan temperatur batuan yang mengalami pelapukan atau mengalami proses geomorfologi. Selanjutnya ada proses tektonik lempeng. Semua kerak bumi merupakan suatu lempeng yang bersifat kaku terhadap satu dengan lainnya di atas suatu cairan yang plastis, di mana masing-masing lempeng tersebut bergerak menjauh dari pusatnya sehingga kemunculan yang berada di tengah samudra. Yang terakhir yaitu proses tektonik kepulauan. Berdasarkan klasifikasinya, kepulauan Indonesia terbentuk dari 3 hasil pergerakan lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik di sebelah barat, lempeng Samudra Hindia di sebelah selatan, dan lempeng Asia di sebelah utara. Itu ya, baik, bagus. Siti Nurbayani, terima kasih. Ini kita mempelajari ini, kalau kalian lihat kok seperti geografi ya. Yaitulah pelajaran sejarah Indonesia tidak hanya satu disiplin ilmu, tapi juga kita menggunakan disiplin ilmu lainnya seperti geografi dan biologi.
Nah, perlu Ibu luruskan juga untuk sejarah proses pembentuknya Kepulauan Indonesia ini memang masih ada pro kontra, berdasarkan agama dan berdasarkan kaidah keilmuan. Di sini kita belajar yang berdasarkan sesuai dengan kaidah keilmuan. Jadi kalian tidak perlu bingung kok, di agama saya Muslim itu proses pembentukan Kepulauan Indonesianya ada di Al-Quran, sedangkan menurut teori keilmuan itu kita ambil teori dari Stephen Hawking. Itu tidak perlu kalian bingung ya. Jadi kita di sini mengkajinya berdasarkan teori keilmuan. Baik anak-anak, lanjut pembabakan waktu terjadinya proses evolusi bumi. Di sini berdasarkan ilmu geologi terbagi menjadi 4, yaitu Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Apakah ada yang tahu apa itu Azoikum? Silakan yang mau memberikan jawaban. Apa sih itu Azoikum? Saya, Bu. Ya, silakan Tirza. Azoikum itu ada makhluk hidup sederhana ya, Bu. Dan Azoikum. ada oksigen rendah ya. Ya, bagus Tirza. Yang lain? Zaman apa Azoikum itu? Zaman belum adanya kehidupan. Itu ya. Zaman Paleozoikum, silakan. Saya, Bu. Ya, Sofi. Zaman Paleozoikum adalah zaman kehidupan tua, di mana sudah mulai muncul makhluk hidup bersel satu ya, Bu. Ya, bagus Sofi. Ada lagi Sofi? Itu aja, Bu, yang saya tahu, Bu. Ya, bagus. Bahwa Paleozoikum adalah zaman kehidupan tua. Mesozoikum adalah zaman kehidupan apa? Zaman purba Zaman kehidupan madya. Ya, tengah ya, bagus Sofi. Neozoikum adalah zaman kehidupan baru. kehidupan baru. Ya, bagus. Lanjut mengenai materi 3, kaitan antara terjadinya paparan Sunda dan paparan Sahul dengan penyebaran jenis flora dan fauna di Kepulauan Indonesia. Di sini adalah garis Wallacea yang membagi 2 kawasan Indonesia berdasarkan ciri khusus, baik fauna maupun floranya, menjadi paparan Sunda di sebelah barat dan paparan Sahul di sebelah timur. Fauna-fauna yang berada di sebelah barat garis pembatas itu disebut dengan Indo-Malayan Region, sedangkan di sebelah timur disebut dengan Australia-Malayan Region. Garis Wallacea ini siapa yang membagi ahlinya? Ada yang tahu? Siapa ahli yang menyebutkan mengenai garis Wallacea? Alfred Russel Wallace. Ya. Itu ya anak-anak. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah tentang letak dan kondisi geologis Kepulauan Indonesia. 1. Indonesia ini terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan. 2. Indonesia ini memiliki tanah yang subur akibat banyaknya gunung berapi. Yang ketiga, di Indonesia banyak keanekaragaman flora dan fauna. Yang keempat, keberagaman hasil sumber daya mineral. Dan yang kelima, keanekaragaman laut yang melimpah. Di sini ada gambar, silahkan. Ini gambar puncak Gunung Pinang. Yang ini gambar laut. Ibu minta 2 orang untuk berpendapat, memberikan hikmah tinggal di daerah pegunungan, dan juga apa hikmah tinggal di daerah sekitar laut. Silahkan. Ibu minta 2 orang yang belum berpendapat tadi. Saya, Bu. Oke, Tirza lagi. Boleh, silahkan. Bagaimana hikmahnya Tirza tinggal di daerah pegunungan atau laut? Daerah pegunungan, Bu. Oh ya, silahkan. Gimana Tirza? Saya masih bisa menikmati oksigen yang baik, Bu. Kemudian menikmati pemandangan yang ada juga, Bu. Kemudian juga bisa menikmati curah hujan atau air yang baik, Bu. Begitu saja, Bu. Bagus, ya. Bagus, Tirza. Yang lain?
Yang ingin berpendapat, hikmah tinggal di daerah laut. Barusan Tirza sudah berpendapat tinggal di daerah gunung, masih bisa menghirup oksigen, bisa melihat jatuhnya rintik hujan, bisa menikmati sejuknya udara, bisa melihat pemandangan. Nah, sekarang hikmah tinggal di daerah laut. Silakan. Satu orang lagi. Saya, Bu. Ya, Sofi. Silakan, Ya. Sofi. Hikmah tinggal di daerah pantai ya, Bu? Ya. Ya, karena saya rumahnya dekat pantai, Bu. Jadi Oh, ya. karena dekat pantai, banyak ikan, Bu. Ya. Dekat sama perumahan nelayan kan. Jadi ikan itu berlimpah. Gizinya orang pantai itu lebih banyak, Bu, karena sering makan ikan. Ya, bagus. Betul. Jadi laut ini dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi warganya yang tinggal di pesisir, seperti mencari ikan di mana ikan ini memiliki kandungan gizi. Ya, bagus sekali. Itu sekilas materi tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ibu stop tampilan slide-nya. Selanjutnya, kalian secara individu mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. LKPD-nya kalian menjawab 4 pertanyaan dari Ibu. Sebentar, Ibu tampilkan dulu LKPD-nya yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama, mengenai proses terjadinya Kepulauan Indonesia. Yang kedua, ada soal dari Ibu mengenai pembabakan waktu terjadinya proses evolusi bumi secara geologis. Yang ketiga, kaitan terjadinya paparan Sunda dan paparan Sapul dengan penyebaran jenis flora dan fauna di Kepulauan Indonesia. Dan yang keempat adalah mengambil hikmah tentang letak dan kondisi geologis Kepulauan Indonesia. Ini LKPD-nya, kalian bisa isi secara individu. Ada beberapa soal yang Ibu pertanyaan. Ibu kasih waktu berapa menit nih untuk kalian mengerjakan? 10 sampai 15 menit, Bu. Ya, baik. 15 menit ya, Ibu kasih waktunya. Silakan kalian isi. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa kalian tanyakan. Ya, sudah 15 menit. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, silakan siapa yang mau presentasi dari hasil kerja individunya. Saya, Bu. Ya, silakan Tika. Bisa ditampilkan LKPD-nya, Tika. Yang pertama adalah karena teori Big Bang banyak didukung oleh sederetan Ya, Bu. ilmiah. Ya, silakan. Yang lain yang mau menanggapi jawaban dari Tika? Sependapat, Bu. Ya, baik, bagus, Dirga sependapat. Ya, presentasinya sudah dijelaskan, sudah selesai dengan sangat baik. Kalian mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan sekarang kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. Silakan yang mau memberikan kesimpulan dulu satu siswa terkait materi terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kesimpulan dari materi yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Yuliasman barangkali? Ini Ibu panggil satu-satu. Kesimpulannya dari pelajaran hari ini bahwa proses pembentukan bumi itu yang saya bilang tadi bahwa tidak instan ya, butuh proses panjang. Ya anak-anak, terima kasih atas keaktifannya. Selanjutnya untuk nanti akan Ibu share soal PG untuk kalian latihan di rumah, kalian kerjakan di luar pelajaran Ibu. Latihan soal PG esai 5 soal nanti akan Ibu share melalui WhatsApp ya untuk kalian kerjakan di luar habis jamnya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dengan tepat waktu, sudah ikut dalam pembelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.